Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Pada video kali ini saya akan membahas Cisco Routing modul 3, yaitu NAT atau Network Address Translation. Materi yang akan disampaikan: pertama, teori NAT; kedua, persiapan topologi NAT; ketiga, konfigurasi NAT; keempat, mengamati paket NAT; kelima, konsep NAT, static versus dynamic; keenam, konfigurasi NAT static. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu teori NAT. Oke, definisi NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan, dan NAT juga memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jadi NAT itu adalah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan sebuah IP private ke dalam IP public untuk mengakses jaringan internet. Karena untuk mengakses jaringan internet, IP yang digunakan adalah IP public. Jadi jika kita menggunakan IP private untuk mengakses internet, itu akan gagal, karena IP private itu adalah IP yang belum terdaftar di jaringan internet. Jadi IP private tidak akan bisa mengakses jaringan internet karena IP private tersebut belum terdaftar di jaringan internet. Sedangkan IP public adalah IP yang sudah terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi ketika menggunakan IP public untuk mengakses internet, itu akan berhasil karena IP publik tersebut sudah terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi internet akan membaca atau mendeteksi alamat IP yang sedang mencoba mengakses sebuah jaringan internet, dan biasanya alamat IP yang terdeteksi atau terbaca oleh internet biasanya alamat IP public. Sedangkan alamat IP private ketika mencoba mengakses internet itu tidak akan terdeteksi atau terbaca oleh internet karena IP private tersebut belum terdaftar di dalam jaringan internet. Oke, di sini ada jenis NAT. Pertama ada full con NAT atau one-to-one NAT, yaitu jenis NAT yang paling terbuka. Jadi semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP public dan juga satu port tetap. Lalu paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat public tanpa batasan. Jadi pada full con NAT itu semua IP private itu diterjemahkan ke satu alamat IP public dan juga satu port tetap. Lalu jenis NAT kedua yaitu restricted con NAT, yaitu NAT yang lebih aman daripada full con, dan NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Jadi pada restricted con NAT ini lebih fleksibel karena port yang kita gunakan boleh berbeda. Lalu internet hanya menerima paket dari IP tujuan yang dimana sebelumnya ada host yang sudah terhubung oleh sebuah perangkat server.
Jadi internet hanya menerima paket dari IP host yang dimana hostnya sudah terhubung dengan perangkat server sebelumnya. Jadi ketika ada host yang belum tersambung atau terhubung dengan perangkat server, maka paket yang dikirim tidak akan diterima oleh internet. Oke, lalu ketiga, port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Lalu 4, symmetric NAT, yaitu jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Jadi setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap. Jadi setiap arah punya pasangannya tersendiri. Lalu tipe NAT itu ada dua. Pertama, NAT tipe statis, yaitu NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP-nya ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Jadi pada NAT tipe statis ini kita menerjemahkan IP private ke dalam IP public itu secara satu lawan satu. Jadi kita menerjemahkan hanya satu IP private ke satu IP public. Jadi kalau NAT tipe statis kita hanya menerjemahkan satu IP private ke satu IP public. Lalu tipe NAT kedua yaitu tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Jadi pada NAT tipe dinamis ini dia bisa menerjemahkan beberapa IP private ke dalam satu IP public. Oke, di sini ada NAT dengan sistem overloading. NAT dengan sistem overloading itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Oke, kita masuk pada materi kedua, yaitu persiapan topologi NAT. Kita letakkan 3 router. Lalu 1 switch. Lalu 2 PC. Lalu satu server. Oke, kita hubungkan masing-masing perangkatnya. Lalu kita tentukan IP-nya. Oke, kita namai dulu PC-nya. Di sini kita ganti jadi PC1. Lalu PC1 menjadi
isi 2, lalu di sini switch 1, lalu pada router 2 kita namai sebagai client karena ini adalah router klien kita. Lalu di sini adalah ISP. Router 2 ini adalah ISP. Jadi bagi kalian yang bingung apa itu ISP, ISP ini adalah Internet Service Provider, yaitu perusahaan yang memberikan akses internet kepada pengguna. Lalu pada router 0 yaitu sebagai Google. Lalu pada server 0 yaitu sebagai masih tetap server. Oke, jadi tujuan saya membuat topologi NAT seperti ini adalah untuk melihat bagaimana cara kerja atau proses mengubah IP private ke dalam IP public. Jadi bagi kalian yang masih bingung apa itu IP private dan IP public, jadi IP private itu IP yang belum terdaftar di dalam jaringan internet, sehingga IP private tidak akan bisa mengakses jaringan internet. Sedangkan IP public adalah IP yang sudah terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi ketika mengakses sebuah internet, IP public akan berhasil mengakses jaringan internet tersebut. Jadi pada IP private ketika dia mengakses internet itu dia tidak akan terdeteksi atau terbaca oleh perangkat server ini. Jadi perangkat server ini adalah pusat data yang membaca atau mendeteksi sebuah alamat IP yang sedang mencoba mengakses sebuah internet. Jadi server ini tuh tugasnya adalah membaca alamat-alamat IP yang mencoba mengakses sebuah internet, dan server juga akan melihat data-data alamat IP yang sudah terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi ketika server mendeteksi ada alamat IP private yang mencoba mengakses internet, maka server tidak akan memberikan akses kepada IP private tersebut karena IP private tersebut masih belum terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi server ini tuh misalnya ada IP private mencoba mengakses jaringan internet, lalu server mendeteksi ada alamat IP private yang mencoba mengakses internet, lalu server melihat daftar jaringan internetnya yang isinya itu alamat-alamat IP yang sudah terdaftar untuk mengakses sebuah internet. Nah, karena IP private ini belum terdaftar di dalam jaringan internet, maka server tidak akan memberikan akses kepada IP private yang ada di sini karena masih belum terdaftar di dalam jaringan internet. Jadi server ini tugasnya adalah untuk membaca dan mendeteksi alamat IP yang sedang mengakses sebuah internet. Lalu pada Google di sini adalah internet yang sedang diakses. Jadi Google di sini itu adalah internet yang sedang diakses oleh alamat IP, baik yang publik ataupun yang private. Biasanya yang private akan gagal karena tidak diberikan akses oleh server, sedangkan yang publik akan berhasil mengakses internet tersebut karena diberikan akses oleh server. Jadi server ini itu milik internet Google yang ada di sini, dan server ini pusat data yang dikelola oleh sebuah internet
dan internet itu diberikan oleh ISP, karena ISP ini perusahaan yang memberikan layanan internet kepada pengguna. Jadi server ini tuh dikelola oleh ISP karena internetnya berasal dari ISP. Lalu pada ISP ini adalah jembatan penghubung antara jaringan publik dan juga jaringan private. Jadi ISP ini penghubung jaringan internet dan juga jaringan lokal seperti jaringan private. Jadi ISP ini tugasnya adalah untuk memberikan layanan internet kepada pengguna dan juga bisa mengubah IP private ke dalam IP public sehingga bisa mengakses sebuah internet. Lalu ISP ini memiliki langganan atau klien, yaitu router klien kita sendiri, dan router klien ini memiliki sebuah jaringan yaitu VLAN, tetapi status jaringannya masih private sehingga untuk mengakses internet itu tidak akan berhasil karena IP-nya masih belum terdaftar di dalam jaringan internet. Maka pada router klien ini harus meminta izin atau meminta akses kepada ISP supaya ISP bisa memberikan layanan internet dan juga mengubah IP private di VLAN ini menjadi IP public. Jadi klien tugasnya adalah membawa IP private keluar ke dalam. Jadi tugas router klien ini untuk membawa IP private ini keluar dan masuk ke dalam ISP, lalu IP private tersebut akan diubah menjadi IP public, dan ketika sudah diubah menjadi IP public maka IP tersebut akan bisa mengakses internet. Jadi tugas kita adalah mengubah IP private di VLAN 10 maupun VLAN 20 menjadi IP public agar kita bisa mengakses sebuah internet berupa Google dan juga mendapatkan akses internet dari server. Oke, kita masuk pada materi ketiga, yaitu konfigurasi topologi NAT. Di sini kita konfigurasi dulu IP-nya, kita ketik enable conft, lalu masuk pada interface range di 0/0 sampai 1, ketik no shutdown, lalu kita masuk pada interface gig 0/0, lalu masukkan IP-nya yaitu 172.168.1.1, lalu 255.255.255.252. Lalu pada interface gig 0/1 itu IP-nya yaitu 10.20.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.248. Oke, lalu pada server di sini kita isi dulu IP-nya yaitu 172.168.1.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252, lalu gateway-nya yaitu 172.168.1.1. lalu pada router ISP kita masuk pada global configuration, lalu ketik interface range gig 0/0 sampai 1, lalu ketik no shutdown, lalu masuk pada interface gig 0/0, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.20.30.2, lalu subnet masknya 255.255.255.248,
Lalu pada interface gig 0/1 itu IP-nya adalah 11.11.11.1, lalu subnet masknya 255.255.240. Oke. Lalu pada router client kita nyalakan dulu interface-nya. Interface range gig 0/0 sampai 1, lalu no shutdown, lalu interface gig 0/0 masukkan IP-nya yaitu 11.11.11.2, lalu subnet masknya 255.255.255.240. Lalu pada interface gig 0/1.10 kita masuk pada subinterface-nya untuk mengkonfigurasi IP VLAN-nya. IP VLAN-nya yaitu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu pada interface gig 0/1.20 kita ketik encapsulation.onq20, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu pada switch 1 kita buat dulu VLAN-nya. Kita ketik enable, lalu config, lalu interface kita ketik VLAN 10, lalu interface FA0/2, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10. Oke, lalu pada VLAN 20 yaitu interface FA0/3 yaitu switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, lalu pada interface FA0/1 kita ketik switch port mode trunk. Oke, di sini kita sudah konfigurasi IP-nya. Lalu pada router Google dan ISP kita konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Kita masuk pada global configuration, kita ketik router BGP 10. Oke, lalu neighbor-nya kita masukkan yaitu 10.20.30.2, lalu remote AS-nya untuk router ISP itu ASN-nya atau autonomous system number-nya yaitu 20, lalu network-nya kita tawarkan yaitu 10.20.30.0, lalu subnet mask-nya 255.255.248. Lalu pada network yang server yaitu 172.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.252. Oke, lalu pada router ISP kita exit terlebih dahulu, lalu buat routernya kita buat ASN-nya yaitu 20, lalu kita masukkan IP neighbor-nya yaitu 10.20.30.1, lalu remote AS-nya yaitu 10. Oke, lalu network-nya kita tawarkan yaitu 10.20.30.0, subnet mask-nya 255.255.255.248. Lalu network yang satunya lagi yaitu 11.11.11.0, lalu subnet masknya 255.255.255.240.
Oke, pada router client ini kita tidak perlu konfigurasi dynamic routing BGP-nya, karena kalau kita konfigurasi dynamic routing BGP, maka PC 1 dan PC 2 akan tersambung ke jaringan internet secara langsung, secara otomatis. Jadi kita harus konfigurasi IP NAT-nya saja supaya kita bisa menerjemahkan IP private-nya ke dalam IP public. Jadi pada router client ini yang harus kita lakukan adalah kita exit terlebih dahulu, lalu kita ping ke Google-nya IP jaringan internetnya, yaitu 10.20.30.1. Kita coba. Oke, di sini pingnya gagal karena kita belum konfigurasi IP root-nya. Untuk router client ini kita harus konfigurasi IP root-nya dengan default gateway. Kita ketik conft lalu ketik IP root. Karena kita menggunakan default gateway, maka IP root yang kita masukkan adalah 0.0.0.0 lalu 0.0.0.0, lalu jalurnya atau next hop-nya yaitu 11.11.11.1. Oke, kita coba ping IP jaringan internetnya di router client yaitu 10.20.30.1. Kita coba lihat. Oke, sukses ya pingnya. Kita coba lagi ping 10.20.30.2. Oke, berhasil. 10.20.30.1. Oke, berhasil juga. Sekarang kita ping IP yang di servernya yaitu 172.168.1.2. Kita lihat. Oke, berhasil. Lalu kita ping Google-nya yaitu 1.1. Oke, dan hasil pingnya berhasil. Oke, jadi tujuan kita konfigurasi IP root-nya dengan default gateway di router client, tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan akses internet dari ISP. Jadi router client ini seperti meminta akses internet dari ISP supaya router client ini bisa mengakses internet Google yang ada di sini dan juga servernya. Tetapi untuk PC 1 dan PC 2 kita coba ping 10.20.30.1. Kita percepat dan hasilnya request timeout karena PC 1 dan PC 2 itu status IP-nya masih private, sehingga PC 1 dan PC 2 masih belum bisa mengakses internet yang ada di sini. Jadi cara kita mengubah IP private di VLAN 10 dan VLAN 20 menjadi IP public, kita masuk pada router client. Kita mulai ubah IP private-nya menjadi IP public. Kita mulai konfigurasi IP NAT-nya. Kita ketik access list. Jadi access list ini adalah mengizinkan IP. Jadi access list ini adalah mengizinkan IP private mana saja yang akan diubah menjadi IP public. Lalu kita ketik tanda tanya. Oke, di sini seperti
Jadi IP standard access list. Jadi IP standard access list ini seperti autonomous system number. Jadi kita pilih satu, lalu kita ketik tanda tanya. Oke, kita ketikkan comment permit. Jadi permit ini adalah untuk menentukan. Jadi permit ini adalah untuk menentukan IP private mana saja yang akan diubah menjadi IP public. Jadi kita harus menentukan IP private mana saja yang akan dijadikan IP public. Lalu kita tanda tanya. Oke, di sini kita masukkan IP VLAN 10 dan VLAN 20. Kita ketik 192.168.10.0, lalu kita ketik tanda tanya. Oke, kita masukkan wildcard bitsnya, yaitu kebalikan dari subnet masknya. Di sini prefixnya 24, maka 0.0.0.255. Oke, kita sudah menentukan IP private mana yang akan kita jadikan IP public. Sekarang VLAN 20. Oke, sudah. Jadi access list ini adalah mengizinkan IP private mana yang akan dijadikan IP public. Lalu untuk permit ini kita menentukan IP private mana yang akan dijadikan IP public. Lalu kita ketik IP NAT. Jadi kita konfigurasi IP NAT-nya, lalu ketik tanda tanya, kita ketik inside, lalu ketik tanda tanya, lalu source, lalu tanda tanya lagi. Oke, kita ketik list 1 seperti tadi, access list, kita pilih 1, lalu tanda tanya. Di sini interface yang kita masukkan adalah interface gig 0/0, lalu tanda tanya. Oke, kita ketik overload. Oke, jadi fungsi dari IP NAT inside source list 1 interface gig 0/0 overload. Oke, kita mulai dari IP NAT. Jadi untuk IP NAT ini fungsinya untuk konfigurasi IP NAT-nya. Lalu inside, lalu source. Oke, jadi source ini adalah sumber dari IP-nya. Jadi source ini adalah IP sumbernya atau IP private-nya. Karena di dalam NAT itu kita harus menentukan source dan destination. Contohnya di sini 192.168.10.1, lalu destination-nya yaitu 172.168.1.2. Oke. Jadi pada NAT atau Network Address Translation kita harus menentukan IP sumbernya atau source-nya. Biasanya IP source yang kita tentukan itu pasti IP private. Jadi kita harus menentukan IP private-nya itu berdasarkan dari sumber yang kita tentukan. Jadi pada source ini kita
harus menentukan IP sumbernya, dan IP sumbernya itu adalah IP private-nya. Lalu di sini adalah setelah kita menentukan source-nya, kita harus menentukan destination-nya. Jadi destination ini adalah IP tujuan yang akan kita kirim sebuah pesan seperti server. Oke, kita masuk lagi pada router client. Lalu list one seperti access list ini mengizinkan IP yang akan IP private yang akan diubah menjadi IP public. Lalu interface gig 0/0. Oke, jadi kenapa saya memilih interface gig 0/0? Karena interface yang mengarah ke router ISP itu adalah interface gig 0/0. Jadi kita harus memilih interface yang mengarah ke jaringan internet. Jadi interface gig 0/0 itu interface yang mengarah ke bagian jaringan publik atau jaringan internet. Lalu di sini ada overload, artinya adalah menerjemahkan beberapa host dengan IP private menjadi satu alamat IP public. Jadi overload ini kita bisa menerjemahkan beberapa IP private menjadi satu IP public. Oke, kita enter. Oke, setelah kita konfigurasi IP NAT, lalu setelah kita konfigurasi IP NAT-nya, sekarang kita harus konfigurasi IP NAT inside dan outside. Jadi kita masuk dulu pada interface gig 0/0. Oke, dikarenakan interface gig 0/0 ini adalah interface yang mengarah ke ISP atau jaringan internet, maka kita ketik IP NAT outside karena oke, kita mengetik IP NAT outside untuk interface gig 0/0 karena interface yang mengarah ke jaringan internet itu adalah interface gig 0/0. Jadi kita akan membawa keluar IP private. Kita akan membawa keluar IP private dari router client. Lalu kita masuk ke jaringan publik atau internet. Jadi kita akan membawa keluar IP private yang ada di sini ke wilayah jaringan publik. Jadi ibaratnya jaringan publik yang ada di sini itu adalah pintu luar dari router client, sedangkan jaringan IP private ini adalah pintu masuk bagi router client. Jadi kita ketik IP NAT outside, lalu exit, kita ketik interface gig 0/1.10. Untuk VLAN 10 kita ketik IP NAT inside untuk masuk ke jaringan private. Jadi kalau untuk masuk ke kalau kita ingin masuk ke jaringan IP private, kita harus ketik IP NAT inside. Kalau untuk masuk ke jaringan publik, kita harus ketik IP NAT outside supaya kita bisa keluar dari IP private dan masuk ke dalam IP publik. Lalu kita masuk pada interface gig 0/1.20. Kita ketik IP NAT inside. Oke, exit. Lalu kita percepat. Oke, sebelum kita ping dari PC1 ke server, kita isi dulu IP-nya, yaitu 192.168.19.
10.2, lalu subnet masknya, lalu gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu pada PC 2 kita masuk pada IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2, lalu gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Sekarang kita ping dari PC 1 ke server. Kita coba ping 172.168.1.2. Oke, berhasil. Oke, sekarang kita ping ke Google-nya yaitu 10.20.30.1. Oke, berhasil. Lalu ke ISP-nya yaitu ping 10.20.30.2. Oke, dan berhasil. Kita coba di PC 2. Oke, kita masuk pada command prompt, kita ketik ping 172.168.1.2. Oke, berhasil. Lalu kita ping ke Google-nya yaitu 10.20.30.1. Oke, berhasil. Dan sekarang kita ping ke router ISP-nya yaitu 10.20.30.2. Oke, dan berhasil. Yang artinya VLAN 10 dan VLAN 20 status IP-nya yang awalnya private menjadi public, sehingga VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa mengakses jaringan internet yang ada di sini karena IP-nya sudah berubah dari private menjadi public. Oke, kita masuk pada materi keempat yaitu mengamati paket NAT. Jadi kita akan melihat paket data yang dikirim oleh jaringan private itu akan berubah IP-nya yang awalnya private menjadi IP jaringan publik. Contohnya kita masuk pada simulation, lalu kita mengirim pesan dari PC 1 ke server, lalu kita lihat paketnya. Oke, lalu paketnya akan dikirim ke switch, lalu switch akan memberikan paketnya kepada router client, lalu router client akan mengoper paket datanya ke router ISP, lalu paket datanya dikirimkan ke Google, lalu Google akan mengirim paket datanya ke server. Kita lihat ada switch, oke, pada switch 1 kita bisa lihat source IP-nya itu adalah IP VLAN 10 yaitu 192.168.10.2. Lalu untuk destination-nya yaitu 172.168.1.2. Lalu pada jadi bagian switch ini, masih menerjemahkan alamat MAC-nya menjadi sebuah IP. Lalu bagian router client kita bisa lihat source IP-nya yaitu IP dari VLAN 10, lalu destination-nya yaitu IP dari jaringan publik. Dan kita bisa lihat bahwa yang ini adalah in layer di router client. Lalu pada outlier kita bisa lihat source IP-nya berubah yang awalnya 10.2 menjadi 11.2. Jadi 10.2 ini jaringan private berubah menjadi 11.2 yaitu jaringan publik. Lalu pada ISP kita bisa lihat di sini sudah berubah pada in layer
menjadi 11.2 dan destinationnya masih sama, yaitu 1.2. Lalu pada server kita bisa lihat di sini source IP-nya 11.2 masih sama pada inlier, lalu destinationnya masih sama juga. Lalu ketika server mengembalikan paket datanya, di sini pada outlier kita bisa lihat source IP-nya berubah menjadi 1.2 karena server mengembalikan paket datanya kepada perangkat sebelahnya, yaitu router Google. Lalu di sini destination IP-nya berubah, yang awalnya 1.2 milik server menjadi 11.2 milik router client. Jadi di sini bagi kalian yang bingung kenapa destination-nya tidak IP VLAN 10, padahal IP VLAN 10 ini yang mengirim paket datanya. Karena IP VLAN 10 ini status IP-nya private, sedangkan router client ini status IP-nya itu sudah publik. Jadi server hanya mengenal router client saja. Jadi server mengira paket data yang dikirim itu berasal dari router client. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, dan hasilnya successful. Kita lihat pada router client ketika paketnya dikembalikan. Oke, di sini source IP-nya masih sama, yaitu 1.2 milik server, destination-nya juga masih 11.2, dan ini adalah bagian inlier-nya. Lalu pada outlier itu kita bisa lihat source IP-nya masih 1.2, tetapi destination-nya berubah menjadi 10.2 karena router client ini router yang mengenal jaringan dari IP private itu sendiri. Jadi destination-nya berubah kembali menjadi 10.2 milik IP VLAN 10. Oke, kita masuk pada materi kelima, yaitu konsep NAT static versus dynamic. Jadi NAT dynamic itu NAT dynamic disebut sebagai many one. Jadi NAT dynamic ini disebut many one karena bisa menerjemahkan beberapa IP private ke dalam satu alamat IP publik. Sedangkan pada static itu disebut sebagai one to one. Artinya pada static itu hanya bisa menerjemahkan satu IP private ke dalam satu IP publik. Jadi sebelumnya kita sudah konfigurasi IP NAT-nya secara dynamic. Sekarang kita akan mencoba melakukan konfigurasi IP NAT-nya secara statik. Biasanya konfigurasi IP NAT secara statik itu hanya dilakukan pada server. Jadi ketika kita konfigurasi IP NAT-nya secara statik, itu digunakan untuk konfigurasi server. Karena IP NAT statik digunakan ketika jaringan internet yang ada di sini mencoba untuk mengakses server yang ada di sini menggunakan alamat IP publik. Lalu pada server ini memiliki IP publik yang berbeda dibandingkan yang ini, 11.2 dan 11.1. Jadi 11.2 dan 11.1 itu
IP publik hanya untuk host. Sedangkan untuk server, IP publiknya itu beda lagi. Karena server akan mengakses web server yang ada di sini sekaligus menampilkan halaman webnya. Jadi server ini ingin mengakses web server yang ada di sini secara 1-1 dengan IP NAT statik. Jadi kita tentukan dulu IP-nya untuk server yang ada di sini, yaitu 192.168.30.1/24. Lalu untuk IP publik untuk web server yang ada di sini, IP publiknya yaitu 11.11.3/28. Oke, kita konfigurasi IP NAT statiknya. Sebelum kita konfigurasi IP NAT statiknya, kita konfigurasi dulu IP address biasanya. Oke, di sini IP-nya 192.168.30.2, subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya. Lalu pada router client kita nyalakan dulu port interface di router client, yaitu gig 0/2. Kita ketik no shutdown, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita exit. Oke, setelah itu kita coba konfigurasi IP NAT-nya secara statik. Kita ketik IP NAT inside source. Kita tanda tanya. Di sini tadi kita memilih list, sekarang kita akan memilih static. Oke, lalu tanda tanya lagi. Di sini kita masukkan IP lokalnya atau IP private-nya yaitu 192.168.30.2. Lalu kita tanda tanya lagi. Oke, di sini kita disuruh masukkan IP globalnya atau IP publiknya. Di sini IP publik untuk web server yang ada di sini adalah 11.3. Oke, lalu kita exit. Lalu kita pergi ke server. Kita masuk pada service, lalu kita masuk pada HTTP, lalu index HTML, lalu kita edit bagian Cisco Packet Tracer menjadi SMK Negeri 4 Bogor. Kita save. Lalu pada server yang ada di sini, apakah bisa mendeteksi atau menampilkan halaman web yang ada di sini? Kita coba lihat apakah jaringan internet yang ada di sini bisa menampilkan halaman web server yang ada di sini. Kita masukkan alamat IP publiknya yaitu 11.11.11.11.3. Oke, di sini belum ada, kita percepat lagi. Oke, request timeout karena kita belum konfigurasi IP NAT inside untuk interface gig 0/2. Kita masuk pada interface gig 0/2 supaya kita bisa konfigurasi IP NAT inside. Jadi kita bisa masuk ke jaringan IP private supaya kita bisa membawa IP private ini keluar dari router client agar bisa masuk ke jaringan internet dan
bisa merubah IP private ini menjadi IP publik. Kita coba lagi, tik 11.11.11.3. Oke, di sini sudah berhasil. SMK Negeri 4 Kota Bogor. Oke. Artinya internet di sini sudah berhasil mengakses dan menampilkan halaman web server yang ada di sini. Oke, cukup sekian dari pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.